Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotaan Puji Huratul Aini, Sabila Fitrana Putri, dan Nova Nurul Aulia akan mempresentasikan tentang tahap komunikasi pendidikan dasar. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu communication, yang berarti pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Komunikasi ini dapat diartikan sebagai transfer informasi atau pesan dari pengirim pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikasi. Selanjutnya, komponen dasar komunikasi pendidikan. Muhammad Nurul Huda menjelaskan bahwa komunikasi pendidikan itu melibatkan komunikasi yang terdiri dari: pertama, subjek yang dibimbing, yaitu peserta didik, yang dimana dalam proses komunikasi berperan sebagai komunikasi, yaitu penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator atau pendidik. 2. Orang-orang yang membimbing atau pendidik, yang dimana dalam proses komunikasi berperan sebagai komunikator yang menyampaikan pesan atau informasi yang biasanya berupa materi pembelajaran. Ketiga, interaksi antara peserta didik atau komunikasi dengan pendidik komunikator. Yang keempat, ke arah mana bimbingan ditunjukkan atau tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan juga sampai dipengaruhi oleh apakah komunikasinya berjalan efektif atau tidak. Kelima, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. Yang keenam, cara yang digunakan dalam membimbing atau alat dan metode merupakan proses komunikasi berlangsung dalam artian bagaimana metode pembelajaran dilakukan. Yang ketujuh, tempat di mana peristiwa tersebut berlangsung atau lingkungan pendidikan. Fungsi komunikasi pendidik. Yang pertama, sebagai komunikasi sosial, yaitu sebagai komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, dan memperoleh kebahagiaan. Yang kedua, fungsi komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif berkaitan erat dengan fungsi komunikasi sosial dan bisa dilakukan baik secara personal maupun kelompok. Yang ketiga, fungsi komunikasi ritual. Komunikasi ritual ini berfungsi untuk menegaskan komitmen anggota terhadap nilai-nilai agama, tradisi, maupun budaya komunitas. Selanjutnya, fungsi komunikasi instrumental. Fungsi instrumental mempunyai beberapa tujuan, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan. Faktor-faktor penghambat komunikasi pendidikan. Yang pertama, hambatan sosio-antropsikologi. Hambatan sosiologis mempunyai arti hambatan yang terjadi menyangkut status sosial atau hubungan seseorang. Selanjutnya, hambatan antropologi. Hambatan antropologis mempunyai arti hambatan yang terjadi karena budaya yang dibawa seseorang saat berkomunikasi dengan orang lain berbeda dengan budaya yang dibawanya. Selanjutnya, hambatan psikologis. Komunikasi sulit berhasil apabila si komunikasi dalam keadaan sedih, marah, kecewa, dan kondisi psikologis lainnya. Yang kedua, hambatan semantis. Bahasa adalah sebuah sistem simbol tulisan dan lisan yang digunakan oleh anggota suatu kelompok masyarakat dengan cara yang teratur untuk memperoleh suatu arti. Di samping peran dan fungsi bahasa yang begitu luas dan kompleks, bagi kehidupan umat manusia dalam realitasnya, bahasa memiliki kelemahan-kelemahan. Selanjutnya, hambatan mekanis. Pengertian media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audien atau siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya.
Yang keempat, hambatan ekologis. Dalam lingkungan pendidikan, kita melihat adanya unsur pergaulan dan unsur lingkungan yang keduanya tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Yang terakhir, strategi menghadapi hambatan dalam proses komunikasi. Yang pertama, memperbaiki proses komunikasi baik yang ditimbulkan oleh komunikator. Hambatan komunikasi ini yang disebabkan oleh komunikator meliputi faktor sosiologi, antropologis, dan psikologi. Yang kedua, hambatan mekanis biasanya disebabkan media yang dipergunakan dalam melaksanakan komunikasi. Strategi menghadapi hambatan mekanis ini dengan memperbaiki saluran, mengarahkan fokus yang tepat pada gangguan OHP. Selanjutnya yang terakhir, hambatan ekologis yang datangnya dari lingkungan. Untuk menghadapi gangguan ini, komunikator harus mengusahakan tempat yang bebas dari suara kebisingan, suara lalu lintas yang tidak menyenangkan pada saat sedang berkomunikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.